Jenengan kan punya profesi kalau di pentas wayang itu sebagai pengeris atau istilah gampangnya asisten dalang ya. Nah itu kan pasti banyak yang belum tahu asisten dalang tuh tugasnya ngapain aja. Tugas saya di belakang dalang itu sebelum dalang pentas, sebelum pengrawit naik panggung itu saya harus sudah menyiapkan keperluan dalang. Misalkan nanti lakon yang mau dipentaskan apa, itu saya harus sudah mempersiapkan semua tokoh-tokoh yang diperlukan. Seperti itu. Tidak cuma menyiapkan keperluan lakon, tapi semua yang mendukung. Contohnya antisipasi nanti ketika pentas wayang tangannya ada yang lepas, kita harus sudah menyiapkan bahan untuk darurat penggantian gegel seperti ini harus saya bawa. Terus tuding, saya harus selalu setiap pentas saya harus udah sedia tuding berbagai ukuran. Itu biasanya udah saya masukin tali, jadi ketika pas dalam perform itu tudingnya patah atau tangannya lepas, itu bisa segera diperbaiki. Itu kalau tidak ada wayang yang rangkap atau serep. Itu kalau misalkan ada wayang serep, misalkan kebetulan Anoman di situ ada 2 atau 3, itu saya bawa semua. Jadi ketika satu rusak, itu daripada saya ambil waktunya terbuang, itu saya ambil yang kedua. Jadi selama pentas pun nggak bisa leha-leha ya, harus itu ya nampani ya, nerima dari dalam. Terus misalnya wayang yang diputer sekali-kali itu kan dengan juga mindahin gitu ya, kanan ke kiri gitu ya. Ya. Sebenarnya di panggung itu kan kita kerja, jadi nggak ada waktu leha-leha. Meskipun dalang lagi janturan atau catur atau apa, itu tetap saya di belakang kerja, ngecek wayang yang mau dibawa keluar, itu dari tudingnya atau dari kapitnya semua dicek semua. Jadi intinya di situ kita melayani dalang. Jadi kita berusaha supaya dalang ketika bekerja itu merasa nyaman seperti itu. Oh ya, ngomong-ngomong, berapa tahun ini jadi pengeris itu? Saya mulai 2013-2014 itu ketika saya memutuskan pulang kampung dan tidak ada niatan untuk merantau lagi, itu saya mulai terjun di itu. Itu cukup lama ya, 6 tahun. Ya. Pasti ada pengalaman yang menyenangkan atau mungkin ada yang tidak menyenangkan juga, mungkin bisa diceritakan. Pengalaman yang tidak menyenangkan itu ketika kita belum menguasai apa tugas yang yang ditugaskan saya ketika di panggung, karena saya berangkatnya itu sebagai penonton wayang yang karena kebutuhan mendesak kurang personil, saya ditarik ikut membantu di panggung karena dari pengakuan yang ngajak saya. Jadi mungkin karena saya biasa gambar wayang, membuat wayang, beliau percaya bahwa saya ngerti wayang. Otomatis yang dibutuhkan seseorang untuk ngeladeni dalang itu harus minimal orang yang tahu wayang dulu. Seperti itu. Dan kendala saya karena saya bukan pelaku seni, itu saya berawal dari penonton, penikmat seni. Saya bukan seniman, saya penikmat seni. Jadi ketika harus ikut
menjadi pelaku itu sama sekali bingung apa tugasnya, apa yang perlu apa yang digali. Makanya saya memanfaatkan internet untuk itu menggali informasi tugas seseorang di belakang dalang itu seperti apa. Itu terus terang saya menggali banyak, sering nonton wayang. Yang saya perhatikan apa, orang di belakang dalang, bukan perhatikan apa pentasnya segala macam, tapi saya memperhatikan orang di belakang dalang itu pekerjaannya itu seperti apa, terus natani wayang di eblek itu yang efektif, efisien, yang tidak apa ketika dalang melakukan sabet itu apa penataan wayang itu tidak mengganggu perform dalang. Itu saya banyak belajar dari nonton baik live atau lewat internet seperti itu, Mas. Itu kalau wayang yang udah nggak dipakai lagi itu langsung dimasukin kotak atau gimana? Itu kadang saya kembalikan ke eblek pertama saya ngambil. Jadi itu kan satu eblek itu saya susun sesuai ininya. Jadi apa misalkan satu eblek itu khusus untuk Wadya Dwarawati. Jadi ketika saya butuh apa itu tinggal buka eblek itu pasti Wadya Dwarawati ada di semua. Jadi kalau wayang itu sudah tidak dipakai lagi, saya kembalikan di situ. Jadi mempermudah joki wayang untuk apa membereskannya lagi seperti itu. Itu kalau pentas semalam itu ngasuhnya kapan itu kalau pengeris itu? Saya istirahatnya mutlak itu ketika adegan lagu-lagu. Itu saya baru bisa istirahat. Meskipun istirahat saya pun tetap saya harus ngecek itu. Jadi wayang yang mau keluar itu tetap saya cek semua kondisinya. Kalau udah benar-benar siap, udah ini baru saya bisa istirahat. Seperti kalau untuk makan minum di panggung sih itu udah ada yang latih nih kan. Oh gitu. Berarti tetap sambil bisa nyambi gitu ya. Kalau udah pentas berakhir itu berarti ikut natani simpingan atau udah apa yang di kotak aja? Biasanya saya merapikan wayang yang sudah dipakai sama dalang. Jadi wayang sudah dipakai, saya rapikan lagi seperti semula sebelum dipakai. Jadi eblek rapi, terus di situ diusahakan rapi. Seperti itu, Mas. Terus kalau pas jangan pas berarti pas kayak dagelan itu tapi dagelan juga harus punya dong apa ngimbangi dagelan dalang gitu kan biasanya, terus perlu supporter lah gitu, berarti termasuk itu juga, Mas? Kalau saya enggak, saya kebanyakan di panggung itu pasif. Jadi tergantung masing-masing ya, ada yang aktif gitu, ada yang pasif ya. Iya. Dalang banyak yang pengeris tapi ada yang tidak pakai, itu kira-kira apakah dia udah berani repot atau emang mungkin seperti apa? Biasanya meskipun tidak pakai asisten di belakang, dalang itu sebelum pentas pasti itu udah disiapkan semua wayang-wayang mau dibutuhkan. Oh, berarti tetap pakai asisten, cuma pas live tidak muncul gitu ya? Iya. Atau misalkan si dalang sendiri yang menyiapkan wayang-wayang yang mau dipentaskan, atau sudah mempercayakan kepada joki wayangnya untuk menyiapkan. Itu kan biasanya penataan wayang di eblek itu kan untuk daerah Cilacap biasanya ada standarnya. Misalkan biasanya kalau gamelan itu penataannya seperti ini. Kalau dalang udah biasa pakai gamelan wayang itu udah nggak perlu kayak asisten di belakangnya. Dia udah ini saya butuh wayang ini, biasanya di sini seperti itu.